Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang Oke, Polo-Polo, di cerita kali ini aku bakal menceritakan sebuah kisah horor yang dialami sama salah satu polo kita yang kita sebut Mbak Sari ya, kita namai Mbak Sari. Lebih tepatnya soal tetangganya Mbak Sari dan ini sungguhan ngeri banget, jadi please tonton hingga selesai. Jadi Mbak Sari alias Sari ini kebetulan merupakan anak orang kaya yang baru berhasil beli rumah klaster. Dan lokasinya itu di pinggiran Jakarta. Nah, dari Sari sebelum cari rumah ini, Sari itu emang udah wanti-wanti untuk dapet rumah yang di blok-blok awal gitu. Jadi istilahnya pingin di kompleks yang rumahnya itu nggak terlalu jauh dari pos satpam. Dan untungnya Sari mendapatkan rumah nomor B5 alias blok B nomor 5. Dan seperti yang Volvo tahu, perumahan klaster itu biasanya nggak ada pagernya ya toh. Sehingga dari rumahnya Sari, dia itu bisa melihat teras rumah orang seberangnya alias tetangganya gitu. Dan dari awal kepindahannya Sari itu udah tahu yang terisi itu cuma rumahnya alias B5 sama B6. Oh ya, sama satu unit lagi yaitu B9, sehingga setelah tetangganya ada satu rumah lalu di sebelahnya lagi. Nah, itu B9. Nah, itu dihuni sama seorang pasangan suami istri yang jarang papasan sama Sari. Setiap Sari pulang kerja, Sari itu selalu melihat Bu Lastri yang duduk di kursi goyang di teras rumahnya, tapi diem gitu, gak ngapa-ngapain, cuman duduk gitu. Awalnya Sari ngerasa, oh ibunya emang suka duduk gitu. Namanya orang tua ya, atau mungkin dia gak ada kesibukan, jadi iso nyantai gitu. Tapi lama-lama Sari itu merasa ada yang aneh dari Ibu Lastri. Ibu Lastri itu selalu duduk di sana dan gak pernah berpindah posisi. Jadi cuma duduk menghadap lurus ke arah rumahnya Sari. Jadi setiap Sari pulang kantor dan turun dari mobil, Sari itu selalu berusaha untuk menyapa Bu Lastri, tapi gak pernah dibales sama Bu Lastri. Jadi Bu Lastri itu benar-benar cuma duduk ngeliatin ke arah rumahnya Sari. Dan tentunya lama-lama Sari pun mulai merasa risih dan Sari pun memutuskan untuk tidak lagi menyapa Bu Lastri setiap kali papasan ataupun lewat. Dan suatu kejadian terjadi 2 hari setelah itu, tepatnya di hari Minggu. Waktu itu Sari itu lagi santai-santaian di rumahnya dan dia lagi makan siang sambil nonton TV. Tapi lama-lama Sari itu merasa kayak ada yang gak enak dan Sari pun coba buka gorden rumahnya. Dan melalui jendela Sari pun bisa ngelihat kalau laki-laki Bu Lastri ini duduk di kursi goyangnya sambil menatap ke arah rumahnya Sari. Ngelihat itu Sari ngerasa kayak rumahnya itu diawasi dan dipantau gitu. Padahal di hari Sabtu dan juga di hari Minggu, lebih tepatnya di pagi harinya, Sari itu sama sekali nggak ngelihat Bu Lastri. Jadi Sabtu nggak ada, Minggu nggak ada, tapi tiba-tiba waktu makan siang Bu Lastri itu muncul lagi dan duduk di kursi goyang lagi. Jadi udah nyaman jadi nggak nyaman lagi, jadi kepikiran lagi. Dan di malam hari Sari mulai beres-beres. Dia pun mulai ngunci pintu, gorden juga mau ditutup. Nah, waktu gordennya mau ditutup, Bu Lastri masih di posisi yang sama dan tetap duduk menatap ke rumahnya Sari dengan tatapan yang kosong. Tapi Sari mau ngapain? Ya nggak bisa apa-apa ya toh. Jadi ngerasa risih, tapi ya mau bisa apa gitu. Jadi ya pokoknya tutup dan berusaha untuk tidur. Jadi ya nggak bisa apa-apa gitu. Dan keesokan harinya di hari Senin tiba-tiba Sari itu terbangun karena suara ramai di depan rumahnya. Lebih tepatnya suara mobil polisi dan terlihat ada orang-orang kerumunan, lebih tepatnya lagi di depan rumahnya Ibu Lastri itu. Karena Sari pun jadi penasaran, Sari pun keluar dari rumah dan tanya ke Satpam Security. Pak, ini ada apa Pak? Kok rame-rame Pak? Pak Satpamnya sambil celingak-celinguk gini jawab, ini Mbak Sari, Bu Lastri baru aja ditemukan meninggal di teras rumahnya tadi. Nah, tentunya Sari mendengar itu kaget, terus bilang, loh, kapan Pak? Semalam aja loh saya lihat Bu Lastri itu masih duduk di situ. Dan mendengar itu, satpamnya memberikan satu jawaban yang sangat tidak kita duga. Ah, masa Mbak, ini aja tim medis datang bilang kalau Bu Lastri ini diperkirakan udah meninggal 4 hari yang lalu, soalnya udah kaku total ini. Ah, mbaknya ini bisa aja bercanda. Nggak mungkin Mbak, ini tim medisnya yang bilang langsung kok ke saya.
Mendengar itu, Sari pun langsung merinding karena selama 3 hari terakhir, dia bukan lagi ditatap sama tetangganya yang kepo, melainkan sama tetangganya yang sebenarnya merupakan seseorang yang udah meninggal, tapi kebetulan menjadi kaku di posisi itu dan menghadap ke arah rumahnya Sari. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, nggak cuman itu yang bikin Sari merinding. Karena 1 hari sebelumnya, Sari itu ingat betul kalau Bu Lastri tidak berada di tempat itu. Cerita hari ini sampai di sini. Kalau polo-polo suka bilang apa? Rinding dong. Buat polo-polo yang tahu kira-kira apa yang terjadi, coba tuliskan di komen sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa Bu Lastri bisa ada di situ dan tidak ada di situ padahal sudah meninggal 4 hari yang lalu.